Oke, terima kasih. Ini luar biasa. Jadi setelah berbadan hukum, apa yang kemudian perlu disiapkan? Kalau dari yang disampaikan tadi bahwa pertumbuhan jumlah BUMDes sudah tidak perlu diragukan lagi 600% dari 2014 dan seterusnya. Kemudian yang menjadi tantangan adalah bukan lagi kuantitas, tapi kualitas BUMDes. Nah, bagaimana dengan kualitas BUMDes? Saya pikir ini bagian yang yang menarik ketika dari data tadi disampaikan mulai meningkatnya alokasi dana desa untuk penyertaan modal BUMDes ini starting point yang baik, tetapi yang menjadi penting adalah bagaimana literasi tentang BUMDes ini, bagaimana memulai dengan BUMDes dan seterusnya itu tadi sudah disampaikan di Google Book Play-nya di Google itu bisa di download e-book tentang BUMDes yang sudah disiapkan oleh Kementerian Desa. Teman-teman pendamping profesional silakan manfaatkan itu semaksimal mungkin karena dengan mendownload dan kemudian membaca e-book yang ada, maka insya Allah akan ada pencerahan tentang bagaimana memulai BUMDes, bagaimana bisnis BUMDes, dan seterusnya. Saya belum melakukan browsing di Google Book-nya, tapi semoga ini sudah menyesuaikan dengan aturan dan kebijakan yang ada. Tapi kalau toh tidak, tetap setidaknya secara prinsip-prinsip dasar tidak ada yang berubah tentang bagaimana badan usaha milik desa itu dikembangkan sebagai entitas bisnis. Memang yang menjadi tantangan adalah yang tadi disampaikan, BUMDes punya dua sisi, sosial dan sisi bisnis. Jadi badan layanan umum dan badan bisnis ini sesuatu yang berbeda. Jadi saya sering beberapa kali menyampaikan bahwa dengan BUMDes ini maka sebenarnya real Undang-Undang Dasar pasal 33 ini dilaksanakan dengan sesuai dengan amanatnya, karena memang ada konsep badan layanan umum. Jadi kalau dulu kita mengenal badan milik negara itu ada perjannya, ada perumnya, ada perseronya. Nah, ini yang mungkin menjadi bagian yang menarik. Perjan itu berarti bicara, jadi tidak ada target PAD pendapatan asli desa yang tinggi, tetapi bahwa memberikan kemanfaatan kepada masyarakat itu menjadi bisa memberikan manfaat kepada masyarakat dan tidak secara operasional cost tetap tercover. Jadi kalau dulu kita lihat PJKA itu perusahaan jawatan. Jadi naik kereta api itu adalah bagian yang memudahkan masyarakat melakukan mobilitas dengan biaya yang murah, tetapi kemudian negara tidak harus melakukan subsidi. Secara operasional memang bisa tercover dengan budget yang sudah ditetapkan. Nah, ini konsep-konsep sebagai badan layanan umum. Saya pikir ini bagian yang menjadi menarik, dan kalau bicara perseroan atau badan usaha bisnis itu saya pikir literasinya sangat banyak dan sangat bervariasi sesuai dengan potensi yang ada. Yang menjadi penting adalah menemukan kenali potensi dan masalah. Potensi itu menjadi satu bagian yang bisa dikembangkan menjadi bisnis. Masalah juga bagian yang kemudian harus diselesaikan, dan kemudian tantangannya bagaimana menyelesaikan masalah itu kemudian ada manfaat bisnisnya di sana. Apakah manfaat bisnis itu berupa profit atau berupa benefit untuk masyarakat.